Penyebar Semangat adalah majalah berbahasa Jawa yang pertama kali terbit pada 2 September 1933. Penyebar Semangat berlokasi di Jalan GNI Surabaya atau Gedung Nasional Indonesia. Kantor redaksi serta kantor percetakan Penyebar Semangat berada tepat di samping Museum Dr. Sutomo. Saat ini, kantor percetakan Penyebar Semangat juga difungsikan sebagai sekolah, yaitu SMK Bubutan Surabaya. Penyebar Semangat merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemajuan. Dr. Sutomo memprakarsai penyebar semangat dengan semangat bahwa kemajuan tidak harus meninggalkan akar. Dengan umur yang hampir mencapai 1 abad, majalah ini menjadi salah satu majalah tertua di Indonesia yang masih eksis dan terus berproduksi. Penyebar Semangat ini dicetuskan pertama oleh Dr. Sutomo. Beliau adalah pahlawan nasional kita sekarang. Tapi sebagai pencetus, beliau juga menggandeng beberapa orang untuk bersama-sama menerbitkan Penyebar Semangat. Sebagai penggagas atau pengide betul Dr. Sutomo, tapi beliau untuk menjalankan ide dan gagasannya itu didukung oleh sejumlah orang, yang terutama yang paling menonjol adalah Pak Imam Supardi, karena beliau adalah pemimpin redaksi pertama Penyebar Semangat. Penyebar Semangat sejak dulu terkenal hingga saat ini tetap mempertahankan budayanya, di mana Penyebar Semangat selalu menggunakan bahasa Jawa di semua edisi yang mereka terbitkan. Namun, mengapa bahasa Jawa yang dipilih untuk majalah Penyebar Semangat? Ditulis oleh Dr. Sutomo, mengapa menggunakan medium berbahasa Jawa. Alasannya yang utama, beliau dalam setiap ceramah di kampung-kampung, terutama di pinggiran-pinggiran Surabaya, selalu bertanya kepada audien atau massa, enaknya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Rata-rata mereka ingin menggunakan bahasa Jawa. Kemudian Dr. Sutomo berkesimpulan, wah ini saya harus memilih bahasa Jawa sebagai mediumnya, karena sebagian besar masyarakat masih menghendaki itu. Dan disebutkan juga oleh Dr. Sutomo bahwa ternyata masyarakat kelas menengah ke bawah ketika itu banyak yang tidak memahami atau belum memahami bahasa Indonesia atau yang Saat ini, kita hidup di zaman yang serba digital. Banyak orang sudah mulai meninggalkan dan tidak lagi membaca atau membuka majalah, koran, dan bacaan lainnya yang berupa fisik atau buku. Bagaimana cara Penyebar Semangat agar tetap relevan? Jadi, Penyebar Semangat ini dari awal diterbitkan pada tahun 1933 itu merupakan perusahaan majalah berbahasa Jawa gitu ya. Jadi DNA-nya perusahaan ini tuh sudah terpatri gitu di perusahaan atau di secara corporate culture-nya gitu ya, itu perusahaan majalah. Nah, di era modern ini corporate culture sebuah perusahaan majalah itu kurang relevan menurut saya, karena memang majalah atau media cetak selain diproduksinya yang cukup mahal dan peminatnya yang semakin sedikit, kita itu kurang bisa dapat bersaing di era modern, sehingga perusahaan mulai mengembangkan bisnis ke arah digital. Salah satunya adalah bisnis majalah digital atau e-book atau e-magazine gitu ya. Kemudian adalah nantinya akan ada media yang dimana pelanggan itu bisa subscribe setiap bulan untuk akses karya-karya bahasa Jawa di sebuah platform yang sedang kita bikin. Selain itu, kita juga mulai bikin untuk produksi video, produksi sosial media, sehingga kita bisa engage dan tetap relevan di era sekarang, terutama di era anak-anak muda gitu ya. Pada tahun 1970-an, majalah Penyebar Semangat mulai memasukkan cerita-cerita horor dan mitos pada majalah mereka. Dengan adanya rubrik singkat cerita horor atau cerkak horor,
Penyebar Semangat berhasil menarik perhatian pembaca yang memiliki minat pada cerita tradisional dan misteri. Pada saat pertama kali diterbitkan, rubrik cerkak horor Penyebar Semangat diberi nama dengan istilah atau bahasa Jawa yaitu Kok Reno-Reno, dengan arti bahasa Indonesianya adalah Kok Aneh-Aneh. Rubrik Kok Reno-Reno dari tahun 70-an hingga saat ini tetap menjadi rubrik yang paling dicari oleh pembaca. Terbukti dengan tetap eksisnya cerkak horor Penyebar Semangat yang kini telah berganti nama menjadi Alaming Lelembut atau Dunia Makhluk Halus. Penyebar Semangat itu punya dua konten besar, sastra dan non-sastra. Tapi kalau kita simpulkan, memang arah kesukaan pembaca itu sebagian besar ke rubrik sastra, rubrik sastra. Yang rubrik misteri yang di Penyebar Semangat bernama Alam Lelembut itu masih nomor satu lah, diminati oleh pembaca. Artinya ketika mereka membaca PS itu yang dijujuk duluan atau yang dibuka duluan itu pasti Alam Lelembut. Dan itu sangat populer sampai sekarang. Kami pernah melakukan survei pembaca tentang rubrik-rubrik yang paling diminati ini pada tahun 2000 yang lalu, dan hasilnya adalah rubrik Alam Lelembut yang paling diminati, yang paling banyak dibaca, disukai gitu ya. Kami mengulangi lagi tahun 2022. Hasilnya juga kecenderungannya masih sama, artinya rubrik-rubrik sastra masih diminati dan Alam Lelembut paling banyak disebut di sana sebagai rubrik yang paling dibaca atau disukai. Majalah Joko Lodang juga merupakan majalah berbahasa Jawa yang memiliki rubrik cerkak horor yang bernamakan Jagading Lelembut. Sebagai perbandingan juga sebagai pengetahuan akan sudut pandang seorang ilustrator cerkak horor, kami melakukan wawancara via daring dengan Pak Pramono Setu. Beliau sudah menjadi ilustrator horor untuk majalah Joko Lodang sekitar 15 tahun lamanya. Pertanyaan yang kami tanyakan adalah pertanyaan seputar profesi mereka. Ada 3 poin pertanyaan yang kami tanyakan kepada Pak Pramono. Pada pertanyaan pertama, kami bertanya, apakah ada standar khusus dari perusahaan majalah untuk ilustrator untuk menjadi pembeda dengan majalah lainnya? Di sini Pak Pramono menjawab bahwasannya yang membedakan ilustrasi horor di setiap majalah bahasa Jawa yaitu tergantung pada gaya menggambar masing-masing ilustratornya. Pertanyaan berikutnya kami bertanya dari manakah inspirasi terkait figur atau penampakan sosok setan? Jawaban dari Pak Pramono adalah beliau menggambar sosok hantu tersebut berdasarkan cerita dari si pengarang, dan juga beliau menyebutkan bahwa gaya menggambar beliau terinspirasi dari gaya komik barat. Pertanyaan terakhir adalah apakah ada perubahan penggambaran sosok hantu atau setan dari tahun ke tahun? Di sini Pak Pramono menjawab bahwa penggambaran sosok setan atau hantu itu mencampur dengan visualisasi setan versi lokal Jawa atau Nusantara. Beliau juga menambahkan bahwa penggambaran sosok hantu versi beliau awalnya condong ke arah komik barat. Cerkak-cerkak horor dari Penyebar Semangat belakangan ini sering ditemukan pada platform YouTube. Namun bukan diupload oleh pihak Penyebar Semangat sendiri. Apakah legal atau melanggar? Kereta putih ing Puri Green Silk. Memang kami tidak bisa mencegah ya kalau misalnya ada pembaca, kemudian komunitas yang mengambil materi dari majalah kami, kemudian dibuat konten yang lain, dibuat karya yang lain, kemudian juga dipentaskan misalnya. Memang ya tidak bisa menghindari adanya seperti itu. Sebagian ada sih yang sempat minta izin gitu, kemudian juga mencantumkan bahwa itu karya tersebut memang diambil dari Penyebar Semangat. Tapi rasanya jauh lebih banyak ya kalau misalnya ngelihat di YouTube channel gitu, lebih banyak yang tidak izin sebelumnya dan juga tidak mencantumkan bahwa itu diambil dari majalah Penyebar Semangat gitu. Seperti pedang bermata dua gitu. Meskipun kami tahu
misalnya kami mau report pun bisa. Kalau misalnya report nanti akan take down gitu. Tapi di sisi lain, sebenarnya dengan adanya konten-konten ini yang dibuat oleh banyak orang ini juga mau nggak mau mereka itu seperti secara nggak langsung mempromosikan, mengenalkan bahwa ada loh karya seperti ini. Meskipun orang kadang nggak langsung tahu bahwa karya itu ada di majalah Penyebar Semangat, tapi setidaknya karyanya sempat dinikmati oleh lebih banyak orang gitu. Jadi bukannya tidak tahu ya, kami tahu, tapi secara nggak langsung karena ini promosi, dan kalau kami sekedar report kemudian ada take down itu kan ya belum terlalu urgen sih kalau untuk saat ini menurut kami. Penyebar Semangat kini tengah berupaya beradaptasi lebih baik dengan tuntutan digital. Mampukah majalah ini terus bertahan tanpa kehilangan identitasnya? Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus selalu semangat, bangga, dan terus melestarikan bahasa karena bahasa adalah akar dari budaya. Teruslah berkreasi dengan karyamu sendiri tanpa merugikan pihak lain.